Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan homomorfisme grup. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Lanjut. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatimah Nur Hidayah dengan NPM 201631050 010, yang kedua dari Siti Anissa Samsudin dengan NPM 2010310500035, yang ketiga ada Tariska Ozi Pratiwi dengan NPM 2010310500146, dan yang terakhir ada saya sendiri Rela Melia Putri dengan NPM 2016310500116. Untuk materi pertama tentang definisi homomorfisme akan dijelaskan oleh saya. Misalkan himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi pagar adalah grup. Suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan relasi F dari G ke H yang memenuhi Fx bintang Y sama dengan Fx pagar Fy untuk setiap X, Y elemen G. Atau bisa didefinisikan jadi himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi pagar adalah grup. Relasi F dari G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika. Yang pertama, relasi F dari G ke H adalah fungsi. Yang kedua, memenuhi pengawetan operasi yaitu Fx bintang Y sama dengan Fx pagar Fy untuk setiap Xy elemen G. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalnya homomorfisme ini dia harus memenuhi dua hal, yaitu dia harus fungsi dan juga memenuhi pengawetan operasi. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fatimah. Kepada Fatimah dipersilakan. Baik, terima kasih Vela. Untuk selanjutnya ada teorema. Jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka di sini ada dua. Yang pertama itu E sama dengan E aksen, di mana ini merupakan elemen identitas, di mana E elemen dari G dan E aksen merupakan elemen dari G aksen. Yang kedua, F dalam kurung A inverse sama dengan F A inverse untuk setiap A elemen G. Di sini kita melakukan pembuktian untuk yang pertama, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke grup aksen. Untuk setiap A elemen G berlaku AE sama dengan A. Maka FA FE sama dengan FAE sama dengan FA sama dengan FAE aksen. Nah, di sini mengakibatkan FA FE sama dengan FAE aksen. Nah, berdasarkan pemataran kiri dan kanan, maka FE sama dengan E aksen. Ini untuk yang pertama tadi, dan untuk yang kedua, untuk setiap A elemen G berlaku A inverse sama dengan E, A inverse A. Maka F dalam kurung A inverse sama dengan FE sama dengan F dalam kurung A inverse A. Nah, di sini sehingga F dalam kurung A inverse sama dengan FE sama dengan FA inverse FA. Di sini mengakibatkan F dalam kurung A inverse sama dengan FA inverse. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Vela. Baik, terima kasih Fatimah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Vela. Untuk selanjutnya ada teorema. Teoremanya berbunyi, jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka daerah hasil dari F yaitu Fg untuk setiap A elemen G adalah subgrup dari G aksen. Untuk pembuktiannya, misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka daerah hasil dari F yaitu Fg sama dengan X elemen G aksen, Cx sama dengan Fa, di mana A elemen dari G. Misalkan Fg sama dengan H, maka
IG. Karena FE sama dengan E aksen, maka E aksen merupakan elemen juga dari H. Akibatnya, H suatu kompleks dari G aksen. Nah, untuk selanjutnya kita ambil sembarang X dan Y elemen H, maka ada A dan B elemen dari G. Sedemikian sehingga FA sama dengan X dan FB sama dengan Y. Sehingga XY inverse sama dengan FA, FB inverse. Sama dengan FA, FB inverse sama dengan FAB inverse. Karena AB elemen G dan G adalah suatu grup, maka AB inverse elemen G sehingga F AB inverse elemen dari H. Jadi XY inverse elemen dari H ini berarti H adalah subgrup dari G aksen. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Anissa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tariska. Kepada Tariska dipersilakan. Oke, terima kasih Vela. Sebelumnya suaraku terdengar jelas nggak, Vel? Terdengar, Tar. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai jenis-jenis homomorfisme grup. Jadi misalkan pemetaan pi ke G, pemetaan pi terhadap G ke G aksen homomorfisme grup. Yang pertama jenisnya itu ada pi dinamakan monomorfisme apabila pi-nya itu injektif. Yang kedua, pi dinamakan epimorfisme apabila pi-nya surjektif. Lalu yang ketiga, pi dinamakan isomorfisme apabila pi-nya bijektif. Lalu yang keempat, pi dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Yang terakhir, pi dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan bijektif. Bisa di next ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan Z itu grup bilangan real dengan operasinya itu penjumlahan. Berarti G-nya itu penjumlahan dan G aksennya juga penjumlahan ya. Nah, didefinisikan fungsi pemetaan fungsi F ke Z dengan fx yaitu sama dengan A untuk setiap X anggota dari Z. Untuk menunjukkan bahwa F itu suatu homomorfisme, maka kita harus periksa bahwa untuk setiap AB-nya itu anggota dari Zn berlaku FAB sama dengan FAFB. Maka jadi kan ini karena pemetaannya G-nya itu penjumlahan, maka G aksennya juga penjumlahan gitu kan. Nah, di sini FA plus B itu sama dengan 2A plus B yang di A-nya itu disubstitusi menjadi A plus B ya. Jadi dikali menjadi 2A plus 2B. Nah, di sini ini salah ya, harusnya FA plus FB. Nah, jadi F itu suatu homomorfisme karena FA plus B itu sama dengan FA plus FB. Seperti itu. Jadi sesuai dengan teori definisinya. Nah, dari definisi fx sama dengan 2a juga, maka daerah hasil dari f-nya itu 0, 2, 4 dan seterusnya sama dengan 2z. 2z adalah subgrup dari z. Bisa di next. Nah, ada lagi contoh soalnya. Misalkan fungsi f pemetaan ke r terhadap r pangkat x dengan fx yaitu sama dengan 3 pangkat x. Nah, jadi ini kita misalkan aja G-nya itu dia penjumlahan dan G aksennya itu perkalian ya. Karena di sini nggak disebutin. Soalnya mungkin kurang. Ambil sebarang AB anggota dari R, maka misalkan fungsinya itu A plus B sama dengan 3A plus B. Pangkat 3 pangkat A plus B. Maka 3 pangkat A plus B itu kan bisa dirubah jadi 3 pangkat A dikali 3 pangkat B. Nah, maka dia kan jadinya perkalian. Maka A plus B itu sama dengan AA dikali AB. Nah, yang G-nya itu penjumlahan dan yang G aksennya itu perkalian. Maka dia terbukti bahwa F-nya itu homomorfisme. Bisa di next. Nah, mungkin
Cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Tariska. Karena semua materi sudah tersampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.